itu, dan para dewan gurunya yang sudah mendidik dan mengarahkan rekan-rekan para pecinta alamnya untuk melakukan reboisasi atau rehabilitasi mangrove yang memang isu abrasi ini sangat kuat sekali kami angkat, bukan hanya dari tahun sekarang, namun perlu rekan-rekan dan teman-teman ketahui bahwasanya isu mangrove, isu abrasi yang terjadi umumnya di Muara Gembong sudah terjadi sejak tahun 2010. Parahnya di tahun 2013 sekitar 2 KRT-an hilang, bahkan penduduknya berpindah ke beberapa RT yang berada di daratan. Dari situlah kami para pecinta mangrove melakukan inisiatif dengan berbagai macam cara. Kami sudah berdiskusi dengan jalur pemerintahan, kami diskusi dengan berbagai jalur perusahaan. Paling tidak apa yang kami lakukan ini, perbincangan Muara Gembong ini yang tadinya selalu tidak dianggap oleh berbagai macam pemerintahan, paling tidak obrolan yang tadinya berada di bawah meja menjadi di atas meja. Paling tidak obrolan-obrolan tentang isu abrasi Muara Gembong ini didengar oleh para pemangku jabatan yang berada di Kabupaten Bekasi. Tahun 2016 alhamdulillah kami di SK-kan dan diterima baik oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Bekasi untuk melakukan legalitas. Keabsahan kami diakui oleh Kabupaten Bekasi untuk melakukan penanaman mangrove. Alhamdulillah dari tahun 2016 SK kami terima dan sampai saat ini kurang lebih sudah 300.000 mangrove yang sudah kami tanam. Kalau hitungan hektarannya kurang lebih sudah 200 sampai 300 hektar yang sudah kami tanam. Namun ini masih jauh panggang dari api. Karena apa? Karena masih ada 1.000 hektar lagi yang perlu ditanam. Karena yang sudah terjadi abrasi ini sudah meliputi 2 desa, teman-teman. Yang sekarang teman-teman akan tanami. Jadi supaya teman-teman tidak gagal paham terhadap apa yang dinamakan mangrove. Mangrove sebetulnya artikulasinya adalah pohon yang tumbuh di sekitaran pesisir pantai, itu dinamakan mangrove. Bukan berarti ini namanya pohon mangrove. Tapi ini bahasa latinnya, kalau ini khusus, ini namanya rhizophyra. Bahasa lokalnya ini bako-bako. Nah, ini adalah salah satu daripada yang dinamakan pohon mangrove. Bagaimana yang di sekitaran Kali Citarum itu juga mangrove. Ada juga soleraceae. Soleraceae itu kalau bahasa lokal sininya bidada, yang dijadikan olahan, dodol, sirup dan lain sebagainya. Nah, kemudian banyak lagi juga jenisnya, ada apisemia, api-api. Nah, yang lebih mudah ditanam setelah kami riset ternyata hanya bako-bako lah yang cukup mudah untuk ditanam. Ya, bahasa latinnya adalah rhizophyra. Karena dari panjang batangnya yang tidak mudah terbawa arus ketika air pasang laut datang. Ya, jadi paham ya teman-teman, yang dimaksud dengan rhizophyra, yang dimaksud dengan mangrove, yang dimaksud dengan pohon-pohon yang tumbuh di sekitaran pesisir pantai. Nah, supaya yang teman-teman lakukan pada hari ini tidak mubazir, apa artinya? Maksudnya, walaupun teman-teman yang tanam satu pohon, namun kami punya prinsip. One mangrove for 1,000 life. Satu mangrove untuk 1.000 kehidupan. Itu yang orang Muara Gembong harapkan. Jadi bukan hanya arti pohonnya yang kita lihat, tapi banyak sekali fungsinya. Pertama,
satu pohon mampu membuat dangkalan tanah atau pendangkalan lumpur. Yang kedua, dia mampu menghidupi biota laut. Yang ketiga, yang paling penting adalah menurut para riset, oksigen yang dihasilkan oleh pohon mangrove itu 2 kali lebih besar daripada pohon biasa. Nah, jadi kenapa itu yang kami pilih adalah mangrove. Jadi luar biasanya ketika pohon yang teman-teman hari ini tanam 10-20 tahun kemudian tumbuh akan mewariskan pahala yang ini pohon nanti kami udah membantu teman-teman, ajarnya sudah ditanam sama guide, sama para pengawal, sama teman kelompok tani, sudah ditanami berbaris di lokasi penanaman. Teman-teman hanya menancapkan pohon mangrove ini di ajir yang sudah kelompok tani tancapkan. Seperti ini nanti berdampingan. Nah, kemudian supaya tidak mudah terbawa arus air, nanti kami sudah menyediakan tali diikat di bagian atas sini ya, supaya dia lebih kuat tahan. Sebetulnya kalau sudah 2-3 hari mereka akarnya itu mencengkram lumpur, maka dia dipastikan 100% akan tumbuh. Khawatirnya teman-teman udah jauh-jauh dari Tambun sampai ke sini nanti pohonnya tidak tumbuh. Nah, itu kan yang jadi mubazir. Kita harapkan satu pohon pun sangat berharga. Supaya tumbuh, maka lumpurnya harus ada penggalian dulu sekitar 1 telapak tangan, kemudian baru ditancapkan. Kemudian lumpur tadi ditutup lagi. Selesai. Cukup mudah ya. Ada pertanyaan? Cukup ya? Cukup? Terima kasih.
Ikan